Oke Gus, apakah bisa dimulai Gus? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, yaitu rahmat berupa kesehatan dan rahmat juga diturunkannya hujan ke bumi ini. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Terang benderang seperti malam ini adalah kita diberi keleluasan untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, studi Islam berkala atau UKMKI, studi Islam berkala dan UKMKI se-UNED menampung ataupun menyediakan wadah kepada mahasiswa Universitas Jember untuk mengikuti kajian kontemporer untuk kepada pemateri atau Gus Dani untuk menjelaskan sedikit tentang pulsa yang nyasar ke HP seorang. Monggo Gus. Suara saya jelas. Halo. Nggih, jelas Gus. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya banggakan dari mahasiswa yang bisa hadir pada kajian malam ini, dan juga saya pribadi mengucapkan terima kasih atas semangatnya panitia yang tiada hentinya untuk menyelenggarakan kegiatan kajian ini yang setiap rutin setiap minggu 2 kali diadakan. Mudah-mudahan terus istiqomah, diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah. Amin, amin. Baiklah, pada malam ini kita dihadapkan pada bab yang cukup kontroversial, mengingat dengan tersebarnya dan kemajuannya teknologi yang namanya handphone, laptop, atau barang elektronik lainnya tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri, penelitian mengatakan bahwasanya manusia di era milenial ini 80%-nya ya, 80%-nya itu bersandingan dengan HP. Otomatis ya, karena kita lebih banyak hidup di dunia maya, khususnya di era pandemi corona ini, maka kita harus pintar-pintar mengambil manfaatnya. Harus intifa. Intifa itu mengambil manfaat ya, dan mustafidan mengambil faedah dari handphone ini. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, maka nanti kecanggihan teknologi lah yang memanfaatkan kita, bukan kita yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Namun teknologi ini tanpa adanya pengisinya, yaitu semisal pulsa atau paketan misalnya, maka barang elektronik seperti handphone ini tidak ada gunanya. Ya. Kadang teman-teman sering mengatakan bahwasanya jika HP itu tidak ada paketannya, seperti an-nasu bila ruhin, ya, manusia tanpa ruh. Jasadnya ada tapi ruhnya tidak ada. Sehingga apa? La yamutu wa la yahya, ya. Orang bermutu ngentekno biaya. Akhirnya bagaimana? Ketika misalnya ya ada rezeki dadaan, entah itu rezeki atau tidak, tiba-tiba ada pulsa nyasar ke HP kita seperti itu. Lantas apa yang harus dilakukan, Ustadz? Dan juga bagaimana hukumnya? Soalnya saya itu ketika ada pulsa nyasar seperti ini ya tak anggap rezeki, kemudian tak manfaatkan karena ini rezeki ya, rezeki dadaan seperti itu. Apakah memang seperti itu ya? Kalau kita mengkaji kembali sebenarnya pulsa itu apa ya? Pulsa ini ada keanehan, memang di perkembangan zaman ini banyak hal-hal yang ada di dunia. Tidak hanya pulsa, semisal itu rekening atau saldo atau bitcoin atau apapun itu, entah itu di Gojek, OVO,
di GoPay, OVO maupun di Link misalnya, yang mana di situ ada saldonya, apakah itu memang benar-benar suatu harta yang kita miliki seperti itu? Dan bagaimana hukum jual belinya? Ini karena nanti berkaitan uh, persis hukumnya, entah itu pulsa, entah itu saldo, karena ini hal-hal yang gaib semua, hal-hal yang bersifat di dunia maya semua, ya. Tidak bisa diraba, namun bisa diambil manfaatnya. Pertama-tama mari kita mengkaji hukum jual belinya terlebih dahulu. Bagaimana hukum jual belinya sebenarnya pulsa itu? Apakah memang diperbolehkan? Karena memang pada dasarnya hukum jual beli itu satu syaratnya harus ada mustari, ada pembeli, ada baik, kemudian mabiknya barang yang dijual. Pasti kalau tidak memenuhi 3 unsur ini, 4 sama akad, maka tidak sah jual belinya. Meskipun akad ini ada yang mengatakan bahwasanya meskipun tanpa melafatkan juga boleh, ya. Seperti itu. Yang paling berarti yang paling pokok itu adalah 3, yaitu mabik barangnya yang bersifat barang nyata, bukan barang gaib, barang dunia maya seperti ini. Oleh karena itu pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i, karena ini tidak bisa diraba, tidak. Kalau coba saya tanya kepada antum semua, apa bentuknya pulsa seperti apa? Pasti tidak ada yang tahu, ya. Tidak dapat dipungkiri, pasti tidak ada yang tahu bentuknya seperti apa. Yang ada di pemberitahuan kita itu, entah itu pulsa atau paketan, hanya tulisan datanya saja, kapasitasnya. Bentuknya seperti apa, tidak ada yang tahu, ya. Lantas bagaimana menurut pandangannya mazhab Imam Syafi'i? Karena sering saya mengatakan ini, kayak kemarin seminar di UIC, kenapa di sini kok banyak menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i di Indonesia? Karena memang tahunya hanya itu tok mazhabnya Imam Syafi'i, selain itu banyak yang tidak tahu. Sehingga jalan amannya, kewajiban kita seorang muqallid yang mengikuti ya harus bermadhab, maka ya ikuti madhab Syafi'i karena hanya tahunya itu. Menurut Imam Syafi'i bagaimana jual beli pulsa ini tidak diperbolehkan, ya. Karena apa? Karena ini bukan bersifat mabik berupa ain, berupa benda. Nah, sehingga tidak diperbolehkan. Lantas kok tiap hari banyak yang jual beli pulsa, Ustaz, termasuk panjenengan? Iya, saya memang jual beli pulsa juga. Bahkan dulu sewaktu saya masih kuliah itu juga jual beli pulsa dan pernah nyasar juga. Namun setelah dikaji oleh para ulama sehingga jual beli pulsa ini diperbolehkan karena hajat darurat, ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipisahkan, ya. Seperti bank juga, ini sudah masuk ke hajat darurat. Kita tidak dapat dipungkiri, kita butuh dan juga itu penting untuk menunjang keseharian kita. Namun pada alasannya mazhabnya Imam Syafi'i diperbolehkan karena hajat darurat, itu pemberlakuan akad ijarah yang diambil manfaatnya, ya, jadi akad sewa. Oleh sebab itu akad jual beli pulsa dalam konteks mazhab Imam Syafi'i ini termasuk rumpun akad ijarah, sewa menyewa, bukan akad jual beli. Jadi dengan demikian akad yang benar dalam pulsa itu sebenarnya menyewa pulsa, ya. Jadi kenapa? Karena lebih manfaat. Seperti saya menyewa mobil, ini kan bukan beli, tapi menyewa mobil ini kan diambil manfaatnya, kemudian barangnya diambil. Sama halnya dengan pulsa. Ini kan hanya diambil manfaatnya. Barangnya kan tidak ada ini sebenarnya, ya. Yang punya pabriknya pulsa kan di luar sana. Seperti itu. Jadi sebenarnya pulsa itu bukan berupa mabik, bukan berupa barang. Sehingga apa? Syaratnya pemilikan sesuatu itu kan harus berupa barang ain. Nah, saya kasih contoh misalnya, ini ada minyak. Ini yang disebut dengan ain, benda. Ini boleh diperjualbelikan, juga bisa diambil manfaatnya. Baru ini sah seperti itu. Tapi kalau pulsa, ini sebenarnya tidak sah. Namun karena hajat darurat, ya, seperti yang sudah dikaji di kaidah fikih pada kajian malam Selasa, ya, ad-daruratu bihul mahdurat, sesuatu yang tidak diperbolehkan karena darurat, maka diperbolehkan seperti itu. Kemudian lantas bagaimana ketika ada pulsa nyasar? Misalnya ketika ada orang salah kirim nomor, kemudian ketika paketan itu tidak masuk, apa yang harus dilakukan? Nah, setelah kita mengkaji bahwasanya jual beli pulsa yang itu bukan berupa barang, awalnya tidak boleh karena darurat, boleh. Lantas bagaimana ketika itu ada pulsa yang nyasar masuk ke kita? Menurut hukum fikih bagaimana? Ya tidak wajib mengganti. Kenapa? Yang wajib mengganti itu adalah hal yang berupa ain.
berupa benda yang sudah milkutam, yang sudah dimiliki. Semisal saya sekarang memiliki Al-Quran, kemudian ada salah satu teman atau Mas Kafa di sini meminjam Quran saya kemudian dihilangkan, ya, maka Mas Kafa wajib menggantinya. Kenapa? Wajib doman mengganti. Karena ini sudah saya miliki milkutam, Al-Quran ini berupa benda dan juga bisa diambil manfaatnya. Sedangkan kasus di sini, ini bendanya tidak ada, tapi manfaatnya bisa diambil. Sehingga apa? Nah, karena penerima pulsa tidak dapat dikategorikan menguasai manfaat dari harta orang lain, jadi tidak wajib mengganti. Ya, sebab yang bisa disebut menguasai manfaat itu bila penggunaannya itu penggunaan manfaatnya seperti Al-Quran ini, yang wajib mengganti itu seperti ini. Bendanya ada, kemudian bisa diambil manfaat, maka wajib mengganti. Tapi kalau seperti ini kan tidak, ya. Lantas tidak apa-apa Ustaz, ya tidak apa-apa bagaimana, kecuali kalau ada yang memang menelpon, maka ya kita wajib Ini kalau dalam masa lalu kotoh, barang temuan, tapi ini pun barang temuan yang ada di fikih, meskipun ada yang salah satu teman-teman itu dalam kajian Basu Masail menggunakan dalil lukotoh, barang temuan. Barang temuan pun itu dibagi masih. Kalau itu yang bersifatnya al-hakirat, barang-barang yang remeh 500 rupiah, 1000 itu tidak wajib diumumkan dan juga tidak wajib diganti. Namun kalau sudah barangnya itu yang mutamawal, yang bersifat harta banyak, 100.000 ke atas lah misalnya, atau nemu 1 juta, ini wajib diumumkan sampai 1 tahun, 2 tahun. Kemudian apabila terpaksa sudah kita kena pakai, maka ya harus dikembalikan. Kalau sudah tidak ada uangnya, ya harus kita wajib mengganti seperti itu. Kasusnya ini berbeda, ya, tidak berupa ain. Syaratnya jual beli atau apapun itu adalah berupa ain, dan hal yang demikian tidak berupa ain. Kemudian ada referensi dari kitab Madkhul Al-Fiqhi Al-Ambil Mustafa Ahmad Zarqa mengatakan fil fiqhi al-ajnabi yuqassimun al-amwal ila amwal madiyah wa amal maknawiyah. Beliau di dalam fikih kontemporer ini dibagi ada harta madiyah dan harta maknawiyah. Apa itu? Wa yuriduna bil maknawiyah maka lahu i'tibarun fi tarwatil insan walakinnahu laisa yanan. Nah, ada memang yang disebut dengan amwal maknawiyah, harta-harta harta yang bersifat maknawiyah itu adalah kekayaan, ya, kekayaan. Namun tidak berupa benda. Kan banyak sekali. Ini ada seorang mahasiswa kemarin itu yang sukses, misalnya sudah ikut MLM atau apa itu, kan biasanya itu saya memiliki kekayaan yang di online, misalnya yang di online itu sudah berupa sampai 3 miliar. Nah, seperti itu. Ini boleh seperti itu. Ini diperbolehkan. Kenapa? Ini secara benda tidak ada, namun secara manfaat kan bisa diambil seperti itu. Walakinnahu laisa a'yanan madiyah. Ini bukan termasuk sesuatu yang tampak fil wujud al-khariji. Fatadkhulu fi dzalikal hukuk asy-syakhsiyah wal ainiyah wal manafi' wal milkiyah al-adabiyah lil muallifin fil hisari haqqi taba al muallafatihim. Semisal ini masalah ini contohnya ketika saya mengarang buku, ini kan saya sudah usul ke Mas Kafa untuk mengarang buku. Saya akan mengarang buku 1001 Masailul Fikih, fikih ibadah dan kontemporer. Kemudian ketika buku ini jelasnya diperjualbelikan, ya, diperjualbelikan, kan yang mencetak dan yang mengcover semuanya itu adalah panitia kajian ini misalnya. Saya lupa namanya, panitia kajian ini. Namun ketika nanti dalam hasil laba jual belinya itu jelasnya penulis, saya selaku penulis, ini kan ada fee-nya, ya. Saya itu tidak ikut apa-apa, tapi maka hak seperti yang disebutkan ini, hak toba mu'allafatihim, seperti hak mencetaknya, ini masuk ke dalam hartanya saya. Di situ ada haknya saya. Masuk. Meskipun ini kan tidak nyata. Nanti semisal Mas Kafa mentransfer rekeningnya ke saya, mentransfer haknya saya itu melalui transfer seperti itu. Padahal saya tidak ikut apa-apa. Bagaimana ini? Ini diperbolehkan, ya. Ini istilahnya itu hak cipta, ya. Jadi pemilik klaim hak cipta, kalau yang pernah jadi YouTuber itu ada klaim hak cipta, sehingga ketika kita mengkopas video orang lain atau karya orang lain,
maka apabila kita berpenghasilan, penghasilan kita wajib dimasukkan ke pemiliknya, seperti itu. Padahal ini kan saya yang yang menyebar sehingga menviralkan, sehingga buku ini laku keras, dan saya juga yang berusaha keras meskipun sudah melakukan tersebut. Tapi hak kepemilikannya tetap kena. Nah, ini yang disebut dengan amwal madiyah, dan ini diperbolehkan. Meskipun ini adalah sesuatu yang bersifat sama, ya. Ini ada perbedaan kalau pakai mazhabnya imam lain misalnya seperti Imam Hanafi misalnya, maka boleh secara mutlak, ya. Kenapa? Karena Imam Hanafi itu boleh memiliki sesuatu aset yang hanya bisa diambil manfaatnya saja, meskipun tidak ada barangnya, hanya manfaatnya saja, boleh. Padahal kalau dalam mazhabnya Syafi'i, ya, itu hal yang seperti itu kan tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada wujud ainnya barangnya. Namun kalau menurut Imam Hanafi, boleh kita memiliki sesuatu yang mana tidak berwujud barangnya tapi bisa diambil uangnya. Makanya pendapatnya Imam Hanafi ini rata-rata dipakai di bank konvensional untuk membolehkan akad di bank konvensional. Kalau Imam Syafi'i sudah jelas tidak boleh ada akad seperti itu. Kan tidak jelas. Misal ini contoh di jual beli yang masih goror, yang masih bersifat samar. Ustadz, saya mau beli burung yang di atas awan itu. Lah gimana itu? Kan burungnya punya saya. Misal saya punya burung banyak tapi ada di atas awan semua. Saya mau beli burung yang di atas itu. Kan tidak jelas. Saya mau beli buah yang tidak matang. Itu Ustadz. Tidak boleh kalau di mazhabnya Syafi'i keras. Kayak seperti tebasan misalnya. Itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena masih belum fi budui sholah. Belum pada waktu matangnya. Sehingga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masih belum pasti barang kayak tujuannya padi itu dibeli karena ada berasnya yang nanti bisa diambil manfaat, barangnya juga ada. Kalau masih proses pertumbuhan dapat 1 bulan kemudian ditebas, menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Kalau Hanafi boleh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kekeh, kalau memang itu hal yang darurat seperti pulsa ini, maka diperbolehkan jual belinya. Dan bagaimana ketika ada pulsa nyasar, maka hukumnya tidak wajib mengembalikan. Kecuali kalau memang ada yang menelpon kita mengaku dengan menunjukkan bukti bahwa itu nomornya, maka wajib kita mengembalikan. Kalau yang tidak ada bukti, maka bagaimana? Ya tidak wajib mengembalikan, boleh kita gunakan. Karena itu menurut mazhab Syafi'i ini bukan berupa harta. Karena kalau harta itu ya murni eh, boleh diambil ada barangnya juga ada manfaatnya. Sedangkan ini tidak ada, ya. Tidak ada barangnya tapi bisa diambil manfaatnya. Karena kalau dalam HP itu kan hanya kumpulan cahaya-cahaya. Seperti yang saya jelaskan ketika Al-Qur'an kita tidak punya wudhu menyentuh ada di HP kan boleh. Kenapa? Karena di sini hanya kumpulan biasan-biasan cahaya yang bersatu dari miliaran cahaya yang ada di HP kita sehingga terbentuklah seperti ini Google Meeting seperti ini kita bisa bertatap muka. Ini kan cahaya. Hakikatnya apa? Ini kumpulan cahaya sehingga ketika membaca Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an di HP itu tidak bisa dikatakan Al-Qur'an mushaf yang seperti seperti yang saya pegang. Kenapa? Kalau yang ini kan harus punya wudu, ya. La yamassuhu ilal mutahharu. Harus sah. Harus punya wudu baru diperbolehkan. Tapi kalau di HP tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini hanya bersifat cahaya-cahaya saja, ya. Cahaya-cahaya dan hanya bisa diambil manfaatnya. Barangnya ada sehingga diperbolehkan, ya. Memegang Al-Quran yang ada di HP meskipun tidak memiliki wudhu. Begitu juga pulsa boleh digunakan karena itu tidak berupa benda, hanya berupa manfaatnya saja. Seperti itu. Itu akhir sedikit dari saya mengenai tentang pulsa nyasar. Apabila masih kurang jelas, kami persilahkan untuk bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari ataupun bisa di kolom komentar.
Sekali lagi, mungkin ada teman-teman ataupun bentar, bentar ya, sebentar. Sekali lagi, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham terkait penjelasan materi tadi. Kalau tidak ada, saya tambahi sedikit ya. Memang persoalannya itu di zaman sekarang itu ya, fisik uang itu sudah bukan lagi dapat dianggap sebagai sebuah jaminan fungsinya. Ya. Jadi uang fisik zaman dulu itu sudah tidak dapat lagi digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari. Meski wujudnya masih ada. Ada beberapa uang yang memang sudah tidak berlaku. Bahkan sekarang yang lebih berlaku itu adalah saldo mata uang elektronik. Nah, ya. Biasanya kalau yang memiliki Gojek atau GoPay, di situ ada saldo kita atau UFO, ya, atau Link atau Shopee kalau ada saldonya, itu sepertinya lebih lebih berguna, lebih bermanfaat ternyata seperti itu. Bahkan kalau kita di mall-mall misalnya di Lipo, di Roxy bisa menggunakan pembayarannya melalui OVO, Bitcoin maupun kartu kredit dan lain sebagainya, dan itu lebih bermanfaat. Nah, ini bagaimana ini seperti ini? Ini layaknya seperti makdin ya, barang tambang yang emas yang mana di kita ditaruh di bank. Menurut mazhabnya Imam Hanafi itu sangat diperbolehkan. Jadi langsung kita akad jual beli menggunakan itu boleh kalau menurut mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau menurut mazhabnya Syafi'i ini tidak diperbolehkan. Kita bertransaksi, kita kan sering bertransaksi itu. Semisal saya punya UFO sama GoPay sekarang, itu ketika bayar Gojeknya ya saya langsung pakai dari GoPay saya. Seperti karena apa? Karena lebih murah. Ya kalau ingin aman mengikuti mazhabnya Imam Hanafi yang perbolehkan. Tidak harus uang itu, pengertiannya tidak harus berupa fisik. Saya tidak bawa contohnya. Yang bisa diambil manfaatnya pun itu juga bisa berupa harta. Silakan yang mau bertanya. Itu sepertinya ada yang tanya. Gus, mungkin bisa langsung open mic kepada Mbak Megales, ataupun kalau malu gak apa-apa diketik. Tadi sepertinya ada yang tanya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar, Ustadz? Oke, jelas. Jelas. Saya izin bertanya, Ustadz. Untuk jual beli janin kambing yang masih di dalam kandungan itu kan tidak diperbolehkan karena masih belum jelas apakah janin tersebut akan lahir dalam keadaan cacat, sehat, atau meninggal dunia. Yang saya pertanyakan adalah mengapa jual beli, tidak tahu apakah telur yang akan kita pecahkan itu akan busuk atau dalam keadaan baik gitu, Ustadz. Coba Terima pertanyaannya. kasih, Ustadz. Mohon. Mohon. Urusan sinyal hilang. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya saja. Pertanyaan. Halo. Halo. Halo.
Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Halo. Oke. Ini kok dari kemarin. Oh, iya. Jelas Ustaz. Pertanyaannya saja, coba. Pertanyaannya saja. Pertanyaannya, saya paham deskripsinya. Mungkin bisa diulangi Mbak Mega. Halo. Mana Mbak Mega? Kalau ada sudah langsung saya jawab saja. Permasalahan bai'ul gharar, jual beli yang masih bersifat samar atau tidak jelas, itu kan tidak diperbolehkan karena disamakan dengan adamul adamul bai'. Tidak ada jual beli. Ya karena tidak jelas kan otomatis kan tidak ada yang dijual, tidak ada yang dibeli seperti itu. Permasalahan jual beli kandungan yang ada di janinnya sapi atau kambing itu tidak diperbolehkan kalau hanya membeli janinnya saja, seperti kaidah yang kemarin itu ya. Tabi'un ya. Pengikut itu harus mengikuti ya. Hukumnya pengikut sama yang mengikuti sama. Kalau ingin beli janinnya, maka harus beli ibunya juga. Ibu yang mengandungnya ya. Sama halnya ketika ada kemarin peperangan, banyak janda 5.000-an sama anaknya. Kalau ingin mengambil anaknya, maka wajib mengambil ibunya. Kalau ingin mengambil ibunya, menikahi ibunya, maka wajib mengambil anaknya. Jadi permasalahan seperti itu bukan karena takut busuk, bukan ya. Ya memang itu salah satunya, salah satu contoh bai'ul gharar, jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli jual beli yang tidak jelas. Tapi jual beli tidak jelas itu bukan pada kasusnya kambing ini yang ada dalam kandungan, itu diperbolehkan asalkan ya membeli dengan ibunya. Kenapa? Karena kalau diharuskan beli janinnya saja, ya kalau pas lahir, kalau tidak seperti itu. Makanya berlakulah kaidah tabi'un, pengikut itu hukumnya harus diikuti. Antara tabi' dan matbu, yang mengikuti, yang pengikut sama yang diikuti hukumnya sama, ya. Hukumnya sama. Kalau ingin beli sapinya maka harus beli anaknya yang ada dalam janinnya. Kalau mau beli anaknya yang di dalam janinnya maka harus beli sapinya. Kalau contohnya bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas itu, yang masih belum jelas nanti ini hasil atau enggak. Contohnya tebasan pari. Ini yang sering dilakukan sampai sekarang ya. Orang tua saya waktu itu juga tak bilangi, akhirnya enggak fokus ke padi lagi, nggak tahu kenapa kok nggak fokus ke padi lagi. Dulu padi sistem tebasan sawahnya sering ditebaskan, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tebasan itu masih umur 1 bulan sudah ditafkir sama siapa namanya pembeli, oh nanti akan seperti ini. Nah, padahal ya belum tentu ya kalau hasil atau tidak, sehingga hal yang demikian menurut mazhabnya Imam Syafi'i tidak boleh. Jual beli buah yang masih belum matang itu tidak. Ya, seperti itu. Tabi'un, kalau yang janin tadi itu, janin kambing atau sapi itu berlaku kaidah tabi'un, pengikut itu mengikuti. Soalnya saya tadi tidak dengar pertanyaannya, karena pertanyaannya terputus tadi, sinyalnya pasti ada. Mungkin ada feedback, silahkan. Mungkin Mbak Mega ingin memberi feedback. Karena saya tadi tidak dengar pertanyaannya. Ya tadi tersendat. Oh iya Ustadz, tadi pertanyaannya itu kenapa kok jual beli telur itu diperbolehkan? Soalnya kan kita tidak tahu apakah telur yang akan kita pecahkan itu busuk atau dalam keadaan baik, begitu Ustadz. Oh ya. Jual beli telur ini kan hampir mirip seperti bai'ul gharar ya. Jual beli telur itu satu karena tingkatnya telur itu memang fungsinya untuk dimasak ya. Ini mohon Kafa dimati, Sofia Hofin. Lainnya di mute dulu ya. Di mikrofon saya sama headset saya bunyi sesuatu. Ya Hofin minta di mute dulu.
Jadi itu ya. Pertama, untuk mengetahui ini termasuk bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas, itu standarnya manfaat dari barang itu. Kalau padi misalnya manfaatnya itu untuk diambil berasnya. Sehingga ketika masih 1 bulan baru nanam padi kemudian ditebaskan tidak boleh karena masih belum tahu nanti manfaatnya jelas atau tidak. Karena belum nampak yang ingin dituju. Kemudian kalau telur bagaimana Ustadz? Yang jelas ini kan tidak mungkin kita beli telur itu buat untuk diambil anaknya, tidak, tapi untuk dimasak. Sedangkan kita tidak tahu ini nanti busuk atau tidak. Bagaimana? Kan di situ hakikatnya telur itu kan untuk dimasak. Namun kan ada ciri-cirinya, biasanya ini telur busuk atau tidak, seperti itu. Ini telur busuk atau tidak. Di situ sudah jelas ada baunya dan lain sebagainya. Dan kemarin sempat kasus viral telur palsu yang beredar. Banyak yang ketipu karena tidak tahu. Ketidaktahuan jual beli yang seperti itu kan nanti ada hak hiar, hak untuk mengembalikan ya. Boleh nanti telurnya dikembalikan dan diganti uang atau si apa istilahnya garansi ya. Karena setiap jual beli itu pasti harus wajibnya itu harus ada garansi. Kenapa? Karena ketika barangnya itu tidak sesuai apa yang dikatakan pembelinya, maka kan boleh dikembalikan. Kalau pembelinya tidak mau, berarti ini pembelinya yang salah, ya. Pembelinya yang salah. Semisal kita beli telur, ya tidak tahu ini busuk atau enggak, palsu atau enggak. Tapi kalau busuk biasanya sudah tahu ciri-cirinya, ya. Sehingga ketika dimasak, oh ternyata ini busuk. Maka lantas bagaimana? Ya kita laporan ke pembelinya. Tadi itu telurnya kelihatan bagus tapi busuk, maka pembeli itu penjual itu wajib mengganti dengan kesepakatan. Misalnya kalau ini nanti ternyata karena sudah dipecah dan penjual juga tidak tahu, maka ya wajib mengganti. Seperti gas itu loh, gas ini kan kadang juga saya sering ketipu, kan tidak tahu benar berat tapi ternyata ngowos tidak bisa dipakai. Tapi kan nanti ini jelas atau tidak, ini dalam konteks kehakikiannya, kesebenarannya, hakikat manfaatnya ini sudah jelas. Gasnya ini sudah berat sesuai dengan standar, telurnya ini juga jelas, standarnya ini aman. Namun kok di pelaksanaannya ternyata ada sesuatu. Ini konfirmasinya ke pembeli, ke penjual. Ini tidak berlaku bai'ul gharar. Karena ini sudah barang jadi. Bai'ul gharar itu jual beli yang masih remang-remang itu apabila masih belum jadi. Kalau telur ini kan sudah bentuk ya, sudah bentuk. Cuma kita tidak tahu ini dalamnya busuk atau tidak, aman atau tidak. Ini setelah dibuka. Maka kalau seperti ini sama seperti gas juga. Namun hakikat barangnya ini kan sudah jadi. Bai'ul gharar itu hakikat barang yang masih belum jadi, seperti itu. Paham ya? Terima kasih Ustadz. Lupa garansi ya, kalau beli telur nanti minta garansi ke orangnya ya. Aman. Saya kalau beli gas gitu. Nanti kalau ngawal kembalikan, iya boleh. Aman sudah. Telur juga seperti itu. Karena barangnya sudah ada, sudah jelas sesuai standar. Telur IO ini ada isinya, kemudian juga insya Allah bisa dimasak. Gas juga gitu, ini sudah berat, sesuai standar, ada labelnya, maka langsung tancap gas, dimasak. Ketika praktek ternyata kok tidak sesuai, telurnya busuk atau gasnya ngos, maka kita wajib ke pembeli dan pembeli harus mengganti, seperti itu. Kembalikan ke Kafa atau siapa? Ya. Ya, terima kasih Ustadz Dani. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya satu kali lagi. Saya mah. Monggo Mas Sorban. Jadi gini Ustadz, kan saya tadi beli ini Ustadz di Shopee itu dapat cashback Ustadz. Nah, uang cashback ini apa Ustadz? Kan tidak jelas asal usulnya. Tabi'un ya, pengikut itu mengikuti pengikutnya ya, wajib pengikut itu wajib mengikuti pengikutnya. Kemarin kan saya kasih contoh, salah satunya tas, apabila kita beli tas, kemudian kok dapat jam misalnya, kalau kita
beli tas itu maka mendapatkan hadiah 1 juta seperti itu. Hal demikian bagaimana? Ini boleh, ya. Ini boleh. Kalau ketika sudah mendapatkan tasnya itu, pas kemudian maskapai yang membeli tas dapat hadiah 1 juta itu dikembalikan ke saya, udah jadi Ustaz, saya tidak jadi beli tasnya, maka yang 1 juta tersebut itu wajib dikembalikan seperti itu. Kenapa? Karena at-tabi'u tabi'un, pengikut itu mengikuti apa yang diikuti. Lantas status cashback itu bagaimana? Kalau dari status hukumnya maka diperbolehkan menerima cashback mengikuti kaidah at-tabi'u tabi'un. Ini pasti sudah mengikuti sesuatu. Saya tidak tahu sesuatunya apa di Shopee karena saya tidak pernah bermain di Shopee. Pernah ketipu dulu malah 1 juta. Hukum status cashback. Seperti yang saya katakan, dengan berkembangnya zaman, status uang itu tidak hanya berupa wujud fisik saja, ya. Status uang itu tidak hanya bersifat wujud uang secara fisik saja. Bahkan uang-uang yang sekarang itu malah bersifat bersifat online, yang mana itu ada di rekening atau cashback di OVO, GoPay dan lain sebagainya. Hanya yang bisa diambil manfaatnya saja. Memiliki seperti itu bagaimana? Ini ada khilaf, ya. Ini ada khilaf. Kalau menurutnya pendapatnya Imam Syafi'i yang paling kuat itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Memiliki cashback seperti itu syaratnya kan seperti yang saya bilang tadi, ada 2. Berupa ain, berupa benda yang sudah pasti seperti ini ain, ya. Kemudian juga bisa diambil manfaatnya. Ini ada minyak orang aring. Manfaatnya apa? Untuk menempatkan rambut agar rambut sehat dan lain sebagainya. Ini boleh saya miliki. Kenapa? Karena ini satu bersifat ain, bersifat benda, jelas fisik adanya, kemudian juga bisa diambil manfaatnya. Sedangkan cashback itu hanya bisa diambil manfaatnya. Kalau diambil kesimpulan mengikuti hukum seperti pulsa nyasar, maka diperbolehkan. Istilahnya itu diilhakkan, disamakan hukumnya. Ini diperbolehkan miliki seperti itu karena menurut pendapat Imam Hanafi misalnya yang sangat memperbolehkan itu boleh memiliki sesuatu yang hanya bisa diambil manfaatnya saja, ya, meskipun tidak ada bendanya. Contohnya apa ya? Seperti ini, pulsa, ya, emas yang ditaruh di bank itu. Saya punya uang banyak miliaran, tapi ada di uangnya ada di online semuanya. Dan itu nanti bisa juga bertambah, bisa juga berkurang. Bahkan kemarin ada kasus yang viral, ada seorang mahasiswi yang kehilangan uang 3 miliar itu kan, diurusi di bank, ya, tidak bagaimana hukumnya? Kalau itu memang sudah bersifat mutamawal, ya, mengikuti pendapat Imam Hanafi, maka boleh dikejar dan nanti boleh menuntut ke banknya dan harus mengganti banknya. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i yang kuat, ya hal yang seperti itu ya tidak boleh, itu bukan berupa harta. Karena kalau harta itu satu bisa dimiliki berupa harta, berupa benda, dan juga bisa diambil manfaat. Ada harta tidak bisa diambil manfaat juga sama saja. Ada manfaat tapi tidak ada barangnya juga sama saja. Tapi menurut pendapatnya Imam Hanafi, ini sangat diperbolehkan seperti itu. Itu ya Mas Sorban. Baik, mungkin ada tanggapan dari Mas Sorban. Cukup Ustaz. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Pertanyaan saya cukupkan. Untuk selanjutnya mohon kepada Ustaz Dani untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita tutup. Sinyalnya agak susah. Mari kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Dani sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Dan teman-teman, terima kasih. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.